لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kegiatan ibadah kita pada malam hari ini. Setelah kita melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita melaksanakan salat sunnah ba'diyah. Kita lanjutkan dengan berusaha untuk meningkatkan interaksi dengan Al-Quranul Karim, baik melalui perbaikan tilawah kita maupun tadabbur, serta berusaha untuk mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan kita. Malam ini kita lanjutkan surah An-Nisa ayat ke-90 ya. Dilihat Al-Qurannya, surah An-Nisa ayat ke-90. Kita awali dengan sama-sama baca Alkitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم. Sama-sama. أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم
وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Saya contohkan lagi ya bacaannya, penuh satu ayat, perhatikan. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Sadaqallah. Silakan. Barakallahu fiik. Astagfirullah. Barakallahu fiikum. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum walau sha'a Allahu lasallatahum alaikum falaqatalukum fa in ihtajalukum فلم يقاتلوكم وألقوا
Barakallahu fiikum. Ustaz. Auja Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum. Wa alqau ilai, jadi jangan dipanjang-panjangkan. Wa alqau barakallahu fiikum. أو جاءوكم أو salam. Kalau berhenti pendek ya, jangan salam tapi salam. Nah, itu. Coba diulang. Wa alqau. Pulang dari fa ini atazzalukum boleh biar wa
alqaw salama, lanya pendek Pak ya. Wa alqaw ilaikumus salama fama. Oke, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum jami'an. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah satu ayat panjang sudah kita selesaikan, bergantian untuk menampilkan bacaan terbaik kita. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini, kalau kita ingin memahami ayat ini harus disambung, harus dikembalikan dengan ayat sebelumnya. Dua ayat sebelumnya ya menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik. Jadi memang urusan orang munafik ini rumit memang ya. Makanya kemarin kita mendengarkan penjelasan sampai kaum muslimin dibagi menjadi dua ya dalam menanggapi perilaku munafik ini. Ayat 88, famanakum fil munafikina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu, dan seterusnya. Juga ayat setelahnya, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Ya, jadi mereka itu adalah orang-orang yang secara kasat mata mereka seperti orang muslim, tapi dalam hatinya menyimpan keburukan yang luar biasa. Sehingga secara hukum memang sulit kalau berhadapan dengan orang kafir, ya terang-terangan, ya cara mensikapi juga lebih mudah. Nah, tapi menghadapi orang munafik dari zaman dulu hingga kini itu memang sangat menyulitkan dan meributkan, sehingga perlu hati-hati ya. Dan sampai-sampai sebegitu rumitnya, tidak semua sahabat itu kemudian mengetahui ya, siapa munafik siapa tidak ya. Sahabat yang diberikan mandat secara langsung oleh Rasulullah siapa namanya, masih ingat? Hudzaifah al-Yaman. Selain itu, selain beliau nggak tahu tuh. Jadi Rasulullah juga diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Dan hanya Hudzaifah
ya, yang diberikan rahasia itu. Makanya para sahabat itu kalau berdekatan dengan Hudzaifah itu ngeri ya, ngeri bawahnya. Jangan-jangan gitu. Ya. Sampai Umar saja mengkhawatirkan dirinya ketika berhadapan dengan Hudzaifah Ibnul Yaman. Ya, bertanya kepada Hudzaifah, apakah diri saya ini masih terdapat karakter nifak? Coba bayangkan saja. Itu sekali bersiapa? Umar Ibnul Khattab. Dan kita tahu dalam sejarah Islam, sejarah para sahabat, bagaimana kehidupan sahabat Umar setelah beliau memeluk Islam. Orang yang paling sensitif terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran beliau tidak diragukan lagi. Ya. Tapi beliau masih mengkhawatirkan, saking begitu bahayanya sifat nifaq. Sifatnya namanya apa? Namanya apa? Nifaq karakternya. Kalau orangnya namanya munafik. Begitu. Nah, makanya di sini disebutkan oleh Allah SWT menggunakan adatul istisna, pengecualian dengan apa? Illah. Jadi kalau yang kemarin itu ayatnya keras, fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, ya. Maka jika mereka itu berpaling, ya, tidak mau juga kembali kepada kejujuran Islam dan keimanan, fakhuduhum, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka, bahkan haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu menemukannya. Nah, jadi orang-orang munafik yang selalu memprovokasi sahabat-sahabat Rasulullah agar kembali ke belakang, termasuk ketika hijrah. Nah, ketika hijrah, jadi kerjaan mereka itu ngendor-ngendorin gitu loh ya. Kalau ada sahabat yang udah kenceng ini azamnya, udah kenceng niatnya, itu kendor-kendorin nama mereka. Bahkan dalam perang Uhud mereka kembali ke belakang, tidak turut melanjutkan, bahkan memprovokasi kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa memang ya. Tapi dalam hal ketetapan hukum jinayatnya, hukum fikihnya, apakah mereka itu harus dibunuh, diperangi seperti golongan kafirin yang nyata-nyata? Ternyata Masya Allah ya, di dalam Al-Quran dijelaskan, illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum, ya, kecuali munafik ya, mereka yang meminta perlindungan, yasiluna ila qaumin bainakum, di antara kamu, wa bainahum, dan di antara kaumnya, ya, mitsaqun, ada perjanjian damai. Jadi munafik yang ya secara zahir minta perlindungan, ya, enggak memerangi, bahkan berdamai dengan kaum muslimin, dengan kelompoknya juga. Mereka lebih cenderung ke muslim atau ke kafir? Kira-kira cenderung ke kafir, jelas cenderung kepada kekafiran. Ayatnya jelas, batu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Nah, jadi target mereka adalah mengembalikan orang-orang Islam kepada kekufuran. Nah, ini repotnya. Secara tampilan mereka seperti orang Islam. Ini repotnya. Ya, makanya sampai panjang ini urusannya, pembahasan itu panjang. Dan di ayat yang lain juga disebutkan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Ya, yang seperti itu ya, fa in illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum, illal ladzina yantahuna wa yaljauna ila qaumin ahadukum fadakhalu fihim bil halafi fa hukmuhum hukmu ulaika fi haqqi dimaihim. Jadi maksudnya kecuali orang-orang munafik yang memang meminta perlindungan ya kepada kaumnya ya. Jadi golongan munafik itu bermacam-macam. Ada yang secara terus terang selalu memusuhi kaum muslimin dan selalu ya. Ada juga yang netral ya, pokoknya dia hidup aja ya, tapi munafik. Pokoknya dia hidup damai nyaman saja, enggak memerangi
ya bahkan dia bersama-sama kaum kafirin yang memiliki perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kafir itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Ya, ada kafir dhimmi, ada kafir musta'man, ada kafir muahad, ya, yang tidak boleh diperangi. Jadi yang boleh diperangi itu kafir apa? Harbi, kafir yang memang jelas dan terang-terangan memusuhi kaum muslimin. Begitu. Nah, ini bicara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana menghadapi orang-orang munafik baik skala besar maupun skala kecil. Ya, sekarang ini kan makin mengglobal kehidupan itu. Nah, bagaimana interaksi kita dengan orang lain yang ada di negara lain, ya, yang menjalin hubungan ekstradisi, ya, hubungan dagang, ekonomi, segala macam sosial dengan kita. Ya tentu kita tidak boleh gegabah mentang-mentang dia kafir, ya tidak sama dengan kita terus kita bunuhin mereka, yang enggak seperti itu. Ada aturan main, tidak seperti itu. Ada fikihnya, ya. Nah, au ja'ukum hasirat suduruhum, atau orang-orang munafik yang datang kepada engkau hasirat sudurum, sedang hati mereka itu keberatan, ayyuqatilukum, untuk memerangi kalian, au yuqatilu qaumahum, atau memerangi kaumnya sendiri. Jadi ini netral ceritanya, munafik yang netral, tidak memerangi kaum muslimin, juga tidak memerangi kelompoknya sendiri, ya tidak berbuat keributan lah istilahnya. Wa hada istinafun aidan minal qatli ay wa illal ladina ja'ukum wa qad daqat suduruhum an qitalikum wa qitali qaumihim fahum qaumun laisu ma'akum wala alaikum. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa ada di antara golongan orang-orang munafik yang hati mereka itu keberatan, ya, artinya tidak memiliki power, ya, untuk memerangi Rasul dan para sahabat, memerangi kaum muslimin, juga memerangi kaum di antara mereka sendiri, ya. Fahum qaumun laisu ma'akum wala alaikum, ya, jadi netral lah, kira begitu, ya. Jadi mereka netral, ya, tidak mengganggu. Nah, yang seperti ini apakah dianjurkan untuk diperangi? Ternyata tidak, ya. Makanya ini menjadi pengecualian yang netral, yang enggak mengganggu, ya. Sama juga kalau ada orang misalnya, ya, di luar Islam, ya, tidak mengganggu, ya, tidak ngerecokin kaum muslimin, ya, tidak memfitnah, tidak, itu ya kita harus hidup rukun, damai, sentosa, ya, nggak boleh saling mengganggu. Nah, ini kalau di sini konteksnya adalah orang-orang munafik yang netral, yang tidak mengganggu. Karena yang diterapkan itu adalah hukum tohir yang kelihatan, ya. Kalau yang tidak nampak, ya kita tidak boleh kemudian menetapkan satu hukuman gara-gara perasaan kita sendiri, tidak boleh. Jadi ada aturan main, itulah hukum fikih, ya. Tidak boleh menggunakan perasaan, tapi menggunakan aturan, begitu. Jadi menggunakan aturannya bagaimana, fikihnya bagaimana. Nah, fikihnya bagaimana dalam menghadapi itu. Sampai-sampai Allah katakan walau sya'allah, ya. Dan kalau sekiranya Allah menghendaki, sekiranya kalau Allah menghendaki, la sallatahum alaikum, tentu akan memberi kekuasaan kepada mereka, alaikum, atas kalian semuanya, fala qatalukum, ya, lalu pastilah mereka akan memerangi kamu, ya. Kalau seandainya Allah menghendaki nih, orang-orang munafik itu diberikan kekuasaan, kemampuan untuk memerangi kaum muslimin bahkan, maka kemudian mereka akan memerangi, akan membunuh kaum muslimin. Ternyata tidak. Ay min lutfihi bikum aw kaffahum ankum walau syaa laqawwahum wa jarra'ahum alaikum faqataluhum, ya. Kalau seandainya bukan karena kelembutan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum muslimin, ya,
ya, maka Allah akan memberikan kekuatan kepada mereka, ya. Dan jika Allah memberikan, atau kalau Allah memberikan kekuatan kepada mereka atas kalian semuanya, faqatalukum, maka kemudian mereka bisa memerangi kalian. Tapi itu tidak terjadi, kan kan seandainya, ya, kalau, nah, tapi tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Di dalam kitab ini disebutkan karena apa? Kelembutan Allah SWT, kasih sayang Allah SWT terhadap kaum muslimin. Nah, ini nampak sekali di sini bahwa hubungan secara sosial, ya, kemasyarakatan kaum muslimin tidak boleh, ya, semena-mena terhadap siapapun, kecuali ada memang anjuran atau perintah yang jelas, ya, jelas untuk memerangi misalnya, ya. Jadi bukti bahwa aturan Islam itu tidak semena-mena, sekalipun orang munafik tahu bahwa mereka itu sangat merugikan, tapi tidak ada perintah, ya. Mereka yang memang netral tadi, ya, walaupun secara hitung-hitungan kaum muslimin paham, para sahabat bahwa itu merugikan sekali. Maka ayat sebelumnya itu sampai Allah tegur, fama lakum fil munafikin fi'ataini. Ya, ayat sebelumnya, dua ayat sebelumnya itu, maka mengapa kamu terpecah menjadi dua golongan dalam menghadapi orang munafik. Ada yang menyimpulkan bahwa munafik itu kafir, ya, yang wajib diperangi. Ada juga yang munafik ini dikatakan enggak kafir dan mereka durhaka. Ya, itu kan rumit, memang rumit. Makanya jangan gegabah, jangan membuat keputusan itu secara gegabah, karena itu nanti akan merugikan kaum muslimin. Akhirnya dituduh radikal, ya, radikal keras. Mungkin juga gara-gara sebagian kaum muslimin yang cara memahami Islam itu terlalu saklek dan kaku, ya, kan harus dikaitkan dengan berbagai pendapat, begitu. Kitabnya baru satu, tafsirnya baru satu, tapi udah berani menyimpulkan dengan kesimpulan-kesimpulan yang gegabah. Ya, akhirnya apa? Nuduh ini tauhid, ini sesat semuanya, gak ada yang gak sesat jadinya. Ya, nah ini perlunya ngaji, perlunya membaca tafsir saja, berbagai macam kitab tafsir. Ada tafsir Jalalain, ada yang melesetin tafsir jalan lain gitu. Ngawur itu, gak terima saya. Tafsir Jalalain kok tafsir jalan lain. Lah kalau nggak bisa baca dan nggak mau baca, ya nggak apa-apa, baca yang lain, tapi jangan meleset-melesetin. Saya pernah dengerin dan saya marah itu pertama kali. Oh, ternyata dipakai guyonan. Saya nggak terima karena saya khatam itu berkali-kali itu tafsir Jalalain di pesantren dulu. Ikut khataman Ramadan, ikut khataman biasa. Jalaluddin Al-Mahalli sama Jalaluddin As-Suyuti. Makanya disebut Jalalain, bukan jalan lain loh, ya. Jalan lain seolah-olah pakai jalan lain yang sesat itu, enggak. Subhanallah, ulama besar. Walaupun memang pendapat Imam As-Suyuti ini banyak dikritik oleh ulama-ulama lain, karena itu hal yang biasa. Jangan kemudian terus menuduh Imam Suyuti itu sesat misalnya. Ada itu bukunya, buku-buku kitab-kitab tafsir yang tidak boleh dibaca. Hebat banget yang bikin buku itu. Termasuk yang dilarang adalah Imam As-Suyuti, ada bukunya itu. Tapi ketika menjelaskan kepada jamaah, dia bilang begini, saya nggak nyebutin orangnya, ada gitu loh maksudnya. Kenapa Imam Suyuti nggak boleh kita ikuti? Karena Imam Suyuti juga manusia biasa. Alasannya cuma itu. Kemungkinan banyak salahnya. Nah, saya berpikir, nah, yang bikin buku ini siapa? Apakah nggak ada salahnya yang bikin buku? Ulama bukan, ustadz juga mungkin, ustadz jadi-jadian nggak tahu, wallahu alam, nggak jelas. Ngarang buku, murid ulama besar. Nah, jangan seperti itu. Nggak begitu caranya. Ya, dibaca lengkap. Ya, kalaupun misalnya ada ulama yang mengkritik ulama yang lain, itu hal yang biasa, tapi tidak lantas kita menjustifikasi bahwa
ulama yang dikritik itu salah. Nah kita siapa kok berani memutuskan bahwa Imam Suyuti itu pendapatnya sesat misalnya? Dari mana kita kesimpulannya? Kitabnya apa yang dibaca? Bisa nggak membaca dan memahami setelah menyimpulkan kitab-kitab itu? Nah ini masalah, ya masalah, ya itu. Jadi jangan gegabah baca dulu, tanya dulu, jangan menyimpulkan dengan pemahaman yang masih minim. Nah ini yang seringkali seperti itu, sehingga itu merugikan kaum muslimin sendiri. Ya seperti ini kan supaya nggak merugikan kaum muslimin, supaya nggak merugikan Rasul dan sahabat. Karena kalau setiap orang yang dituduh dianggap munafik dibunuh, wah kacau kehidupan tuh. Ya, setiap orang yang tidak sama dengan pendapatnya bunuh. Setiap orang yang nggak sama pendapatnya sesat, musyrik, bid'ah, masuk neraka. Nanti surganya kosong dong kalau semuanya masuk neraka. Surga itu kan luas. Arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Mau diisi sendiri. Ya repot kalau begitu. Itu harus kita jaga ya, jangan sampai seperti itu. Ya, karena tadi sore saya baru mendapatkan aduan dari seseorang yang ya seperti itulah kira-kira ya, masih terus saling menyesatkan, saling Masya Allah ya, dicek dulu, lihat dulu ahwalul ulamanya dulu. Jadi jangan hanya membaca dalil itu hanya secara tekstual kita membaca dalil saja, tapi kita juga harus memahami sejarah bagaimana alim ulama terdahulu yang diakui keilmuan itu menjelaskan. Nah di situ ada ahwalul ulama. Apa artinya ahwalul ulama? Hah? Ahwalul ulama, bagaimana para ulama itu bersikap terhadap ya atau memahami dalil-dalil tersebut. Enggak gampang, enggak semua orang berhak untuk menyimpulkan. Siapa yang sudah pernah ngaji Asbah wa Nadhair di sini? Sudah pernah antum? Asbah wa Nadhair sedikit ya. Sudah khatam? Belum. Khatamkan nanti ya. Dan di sana Masya Allah luar biasa luasnya dalam memahami soal hukum. Jangan gegabah ya. Nah, Insya Allah ya. Walau sya'allahu lasallatuhum alaikum falaqatalukum ya, fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaikumus salam fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Fa in i'tazalukum ya, tetapi jika mereka itu membiarkan kamu ya, i'tizal ya, membiarkan kamu, falam yuqatilukum, dan tidak memerangi kamu, wa alqaw ilaikumus salam, dan mereka itu mengemukakan ya perdamaian, wa alqaw ya ilaikum assalam, perdamaian ya kepada kalian, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, maka Allah tidak memberi jalan bagimu untuk menawan mereka dan memerangi mereka ya. Jadi justru Allah sendiri yang mengatakan jangan, enggak ada alasan kalian untuk memerangi kemudian mengusir dan membunuh mereka, enggak ada ya, jika mereka itu membiarkan kamu, artinya netral, tidak mengganggu kaum muslimin. Jangan karena perasaan. Kalau karena perasaan ya repot, ya perasaan saya gitu. Nah bagaimana hukumnya atau dalilnya? Ketemu nggak dalilnya? Jangan main perasaan saja ya. Itu nggak boleh yang seperti itu ya. Sedangkan mereka itu menjalin atau mengumumkan ya perdamaian dengan kaum muslimin, artinya tidak memerangi ya, tidak ada upaya juga untuk menjegal memerangi kaum muslimin. Maka yang seperti itu fama ja'alallahu lakum alaihim sabila, enggak ada alasan, enggak ada jalan. Jadi Allah tidak memberi jalan, maksudnya enggak ada alasan, sudah ya udah biarkan ya, biarkan ya mereka, Allah nanti akan ngurus gitu loh. Kecuali kalau terang-terangan ya, terang-terangan musuh kaum muslimin, seperti yang terjadi di mana, di Palestina misalnya, itu terang-terangan itu berhadapan antara kaum muslimin dan kaum kafir. Nah kalau di negeri kita misalnya ada yang nggak cocok nggak apa ya, jangan terus langsung mengklaim wah ya harus dimusnahkan gitu, wah nanti hancur-hancuran semuanya kalau begitu. Beda organisasi,
beda pandangan, beda apa, terus baru dihancurin semuanya. Bukan begitu caranya. Ya kalau misalnya nggak cocok ya dikonfrontir, ya, diadu argumentasi, cari dalil yang lebih sahih, cari ayatnya. Kalau ayatnya nggak ada yang lebih sahih semuanya ayat ya. Kalau hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ya, ada yang maudhu, segala macam dalam ilmu hadis ya. Baik, mudah-mudahan satu ayat yang luar biasa ya, dan ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yang menyinggung tentang bagaimana bersikap terhadap kaum munafiqin ya, menjadi ilmu, tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita akhirin alhamdulillah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.